Warga nekat kembali ke Pulau Ruang. Operasional Bandara Samratulangi kembali dibuka. Desa wisata bebas sampah plastik. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi edisi hari ini, Selasa 7 Mei 2024. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Edward Siwi, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Ya, kita ikuti informasi yang pertama saudara. Berdasarkan pantauan, warga nekat kembali ke Pulau Ruang yang masuk zona bahaya radius yang dilarang pasca erupsi gunung api. Warga kembali untuk mengambil barang yang ditinggalkan. Inilah visual warga yang baru kembali dari Pulau Ruang, tepatnya desa Laing Patehi. Tampak tumpukan barang perabotan rumah berada di atas perahu. Warga ini merupakan pengungsi gunung api Ruang yang berada di posko pengungsian. Sesampainya di Pulau Tagulandang, barang ini langsung dibawa untuk diamankan. Tampak sisa abu erupsi gunung api Ruang masih menempel. Warga mengaku mencoba menyewa masyarakat di Pulau Tagulandang supaya membantu menggali barang yang telah tertutup material erupsi gunung api Ruang. Selain alat dapur, perabotan rumah, ada juga alat musik serta ornamen gereja ikut dibawa warga. Warga mengaku tidak ingin barang berharga dan bernilai ditinggalkan begitu saja. Karena itu, meski masuk radius bahaya, warga berupaya untuk membawanya ke Pulau Tagulandang. Sementara itu, Kepala Desa Laing Patehi mengaku terkait rencana relokasi pemerintah, warga Laing Patehi masih belum siap. Apakah menerima atau tidak? Iya, dorang Bapak bagaimana? Itu. Orang mau tunggu dari pemerintah setempat. Kalau artinya ada persetujuan dari masyarakat tentunya ikut. Iya, tapi kalau dari hati kecil Bapak mau ikut atau bersedia? Iya, bersedia. Tapi kalau seandainya disiapkan tempat di sini juga orang bersedia. Iya, yang penting pokoknya kurang tunggu dari pemerintah bagaimana orang mengatur orang ini. Tapi orang keinginan kalau boleh itu orang harus memerlukan di daratan Tagulandang. Iya. Supaya mendekati itu lahan di sana 1 tahun 1-2 tahun itu boleh orang kembali sana bertanam. Tapi untuk kedudukan menjadi perkampungan so tidak bisa. So dorang Bapak sendiri memang mau di situ. Mau. Iya. Ini macam-macam ini barang yang kami bawa ini. Seperti yang apa? Sisa-sisa yang. Ini dari Desa Laing Patehi. Iya, saya warga pengungsi dari masyarakat Kampung Laing Patehi. Berapa jam Pak dari Pulau Ruang sampai ke Tagulandang ini? Orang pergi tadi dari jam 9. Nanti kembali kemari jam berapa ini? Semua jam 3. Tapi kalau dari sini ke sana diperhitungan setengah jam. Masih ada Pak barang yang tersisa? Masih ada. Pulau Duan termasuk juga Kampung Laing Patehi itu sudah tidak bisa lagi. Ya. Dari masyarakat itu masih belum siap. Artinya mereka tidak mau untuk direlokasi ke Bolpil. Mereka mengharapkan agar pemerintah bisa mencari atau menempatkan kami di Pulau Tagulandang ini saja. Ya, masih dekat dengan Ruang. Dengan Pulau Ruang. Sementara itu menurut warga hingga saat ini masih banyak barang yang tertimbun dan mereka masih akan kembali untuk mengambilnya. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, pemerhati hewan selamatkan sejumlah peliharaan warga yang ditinggalkan saat dievakuasi keluar Pulau Tagulandang pasca erupsi gunung api Ruang. House of Sky bersama Protective Movement of Dog and Cats North Sulawesi dibantu Mongrel Family Sulut menyelamatkan sejumlah hewan peliharaan warga dari Pulau Ruang yang ditinggal pasca erupsi gunung api Ruang terjadi. Ada anjing, kucing, burung ikut diselamatkan pemerhati hewan ini. Hewan ini selanjutnya dibawa ke posko di Pulau Tagulandang untuk diberi penanganan. Dari hewan yang diselamatkan tampak beberapa peliharaan mengalami luka terkena lava. Dokter yang menangani mengaku saat dijumpai hewan ini dalam keadaan terluka, lapar dan stres dan beberapa sudah tidak bisa diselamatkan. Erupsi pertama itu sekitar
Yang 4 ekor itu yang memang emergensi sekali. Salah satunya itu tangan kena lahat, terus ya ada satu lagi yang kepala belakangnya udah hancur. Tapi itu sudah dievakuasi ke Manado, udah ditangani. Semua sudah menunjukkan gejala membaik. Jadi yang kepalanya hancur kemarin sudah mulai belajar jalan kembali, sudah bisa bangun, sudah bisa makan. Ya, untuk pasca observasi untuk anjing-anjing ini yang dilihat kondisinya sekarang bagaimana pasca ditinggal dari pemiliknya? Yang jelas semua dalam keadaan kelaparan, stres, itu pasti. Selain di Pulau Ruang, komunitas yang dibiayai lewat donasi ini juga mencari hewan peliharaan di Pulau Tagulandang, khususnya di daerah yang radiusnya dilarang dan ditinggalkan warga. Erupsi Gunung Api Ruang yang terjadi pada 17 dan 30 April membuat lebih dari 5.000 warga di Pulau Ruang dan Tagulandang dievakuasi. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Ya saudara, sementara itu ratusan pengungsi dari Pulau Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro yang merupakan warga terdampak erupsi Gunung Ruang kini ditampung di sentra Tumautou milik Kementerian Sosial yang berlokasi di Kota Manado. Gedung kantor sentra Tumautou yang merupakan UPT Kementerian Sosial di Kelurahan Pal 4 Kota Manado menampung sebanyak 108 warga Pulau Tagulandang. Dari ratusan yang ditampung di posko ini terdiri dari 12 bayi, 28 anak-anak, orang dewasa 58 orang, dan lanjut usia sebanyak 10 orang. Ratusan pengungsi korban erupsi Gunung Ruang di Pulau Tagulandang ini memilih keluar dari Pulau Tagulandang lantaran situasi yang mencekam saat terjadi erupsi Gunung Ruang Selasa dini hari 30 April yang lalu. Para pengungsi bercerita rumah tempat mereka berdiam di Pulau Tagulandang dihujani batu dan kerikil serta abu vulkanik yang keluar dari kawah Gunung Ruang mengancam keselamatan jiwa mereka. Aktivitas vulkanik Gunung Ruang yang kembali meningkat saat itu membuat warga terdampak erupsi di Pulau Ruang memilih melakukan evakuasi mandiri menggunakan kapal-kapal yang berada di pelabuhan saat kejadian. Di posko pengungsian sentra Tumautou Pal 4, para pengungsi dilayani kebutuhan dasarnya oleh tim Kementerian Sosial dan Tagana. Untuk warga yang sakit disiapkan layanan pemeriksaan oleh tim medis. Sudah tidak bisa dikatakan lagi. Jadi sangat-sangat takut. Saya pun waktu melarikan diri itu saya sudah tidak bisa berjalan, tinggal anak yang dorong-dorong dari belakang. Ibu di sini aktivitasnya apa saja, Bu? Selama di pengungsian? Aktivitas kami di sini, ya, kemarin kami masuk gereja dan di sini setiap pagi dengan malam kami melaksanakan ibadah. Oke, Ibu harapannya apa, Bu? Ya, sekarang masih harapan kami ya. Sekiranya kalau sudah dibawa aman kami akan kembali lagi ke Tagulandang. Oke. Dan kami pun sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menolong melayani kami dengan sangat baik. Data Pemkab Sitaro, erupsi Gunung Ruang telah menyebabkan 11 ribuan warga di 22 desa di Pulau Tagulandang terdampak. Dari 11 ribuan warga yang terdampak, 9 ribuan harus mengungsi di tempat yang lebih aman. Pemkab Sitaro menyebut lebih dari 5.000 warga terdampak ini memilih meninggalkan Pulau Tagulandang dan mengungsi di Kota Bitung, Manado, dan Minas Utara. Sementara sisanya mengungsi di Pulau Siau dan Tagulandang. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kapal patroli PSDKP Bitung Sulawesi Utara KP Hiu 15 kembali mengangkut puluhan pengungsi Gunung Ruang Kepulauan Sitaro. Para pengungsi ini akan ditampung di Balai Pelatihan Kerja BLK Kota Bitung. Puluhan pengungsi diangkut KP Hiu 15 Minggu sore dari Pelabuhan Tagulandang Sitaro dan tiba di Dermaga Satrol Angkatan Laut Air Tembaga Bitung pada Minggu malam. Para pengungsi tersebut langsung dijemput pemerintah Kota Bitung untuk dibawa ke tempat penampungan yakni BLK Madidir Unet. Sejumlah pengungsi ini dievakuasi bersama sejumlah awak media yang melakukan peliputan di Pulau Tagulandang. Kementerian Kelautan Perikanan melalui PSDKP Bitung telah menyiapkan 4 armada untuk mengangkut pengungsi Gunung Ruang dari Tagulandang ke Kota Bitung maupun dari Bitung kembali pulang ke Tagulandang jika erupsi Gunung Ruang sudah berakhir. Dan kita juga telah melakukan evakuasi lebih kurang 30 orang. Ini sebagian besar adalah pengungsi dan kita juga membawa pulang beberapa wartawan yang bertugas di sana.
Intinya Kementerian Kelautan Perikanan dalam hal ini PSDKP sudah siap beberapa kapal pengawas. Kita besok ada siap kapal Hiu 02 dan juga Orca 4 dan Orca 6. Dan kami tentunya masih menunggu informasi terkini nantinya dari rekan kita yang ada di Tagulandang. Jadi kami mendapat perintah dari Bapak Dirjen PSDKP Punggung Nugroho Saksono bahwa PSDKP dalam hal ini sudah menyiapkan kurang lebih 4 armada, yaitu Hiu 15, KP Hiu 02, KP Orca 04 dan KP Orca 06 yang nantinya akan membantu dalam rangka kegiatan evakuasi baik dari Tagulandang ke Bitung maupun nanti dari arus balik dari Bitung ke Tagulandang. Kalau yang untuk hari ini Pak, yang terekord kita ada berapa ya? Hari ini yang terekord yang kami data yang naik di KP Hiu 15 ada kurang lebih 32 orang yang terdiri dari pengungsi dan rekan-rekan awak media yang selesai meliput dari Tagulandang. Sebelum dibawa ke BLK, para pengungsi didoakan oleh hamba Tuhan agar bisa diberikan kekuatan serta semangat dalam menghadapi musibah bencana alam ini. Jemianis, Kompas TV, Bitung, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia menyerahkan bantuan sembako bagi korban bencana erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro. Bantuan sembako tersebut diserahkan melalui TNI Angkatan Laut yang menangani posko penanggulangan bencana di Pulau Tagulandang. Bantuan sembako berupa beras, telur, bumbu dapur, dan mie instan diangkut melalui kapal patroli KP Hiu 15 dari Pelabuhan Perikanan Bitung ke Pulau Tagulandang. Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan yang juga sebagai PIC Tanggap Darurat KKP di Sulawesi Utara yang didampingi Kepala Stasiun Pengawasan PSDKP Tahuna kepada pihak TNI Angkatan Laut yang bertugas di Posko Penanggulangan Bencana Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban warga korban erupsi Gunung Ruang di sejumlah desa di Kecamatan Tagulandang. Kami mewakili Kementerian Kelautan Perikanan hari ini memberikan bantuan sembako dan kita harap ini dapat meringankan saudara-saudara kita yang memang terkena dampak dari Gunung Ruang beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini juga kami akan mengevakuasi sebagian yang akan kita bawa ke Bitung. Bitung merupakan salah satu titik pengungsian yang ada di Sulawesi Utara ini. Diketahui aktivitas Gunung Ruang hingga kini mulai menurun, meskipun masih terlihat awan putih yang menyelimuti puncak gunung. Aktivitas warga di seputaran Pelabuhan Tagulandang berjalan seperti biasanya. Jemianis, Kompas TV, Bitung, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono meninjau lokasi relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terletak di Desa Modisi, Kabupaten Bolamongondo Selatan, Sulawesi Utara. Tiba di lokasi relokasi di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono dijemput oleh pemerintah setempat beserta masyarakat di Desa Modisi dengan adat khas Sangiha. Kunjungan kerja Agus Harimurti Yudhoyono di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, selain meninjau lokasi persiapan relokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sitaro, juga ingin memastikan apakah lahan relokasi seluas 10 hektar yang disiapkan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tidak bermasalah atau bersengketa sebelum dibangun rumah hunian baru bagi 301 kepala keluarga yang terdampak erupsi Gunung Ruang. Agus Harimurti Yudhoyono juga memberikan apresiasi kepada warga yang rela menjual lahannya kepada pemerintah Provinsi Sulut untuk dijadikan lokasi relokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Inilah yang direncanakan atau dipersiapkan sebagai area lahan untuk relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Ruang beberapa saat yang lalu. Nah, kehadiran saya langsung di lapangan kali ini untuk cek secara langsung statusnya seperti apa. Dan alhamdulillah tadi Pak Bupati dan teman-teman yang lain menyampaikan bahwa secara umum lahan ini tidak ada masalah, tidak ada sengketa, milik warga. Kebetulan milik kepala desa yang dengan kerelaannya akan menjual ini kepada pemerintah provinsi.
Jadi ada 301 KK yang saat ini sedang dipersiapkan untuk relokasi ke lokasi ini di desa Polisi ini. Dan kita berharap semuanya bisa dipercepat, tetapi tidak ada sesuatu yang kita langgar, kira-kira begitu. Selain akan dibangun rumah hunian baru, rencananya juga akan dibangun infrastruktur pendukung lainnya seperti sarana pendidikan, kesehatan, serta rumah ibadah dan lokasi perkebunan guna menunjang aktivitas warga. Sesuai hasil rapat bahwa akan dibangun sarana pendukung lainnya, sekolah, kemudian puskes, rumah ibadah dan lapangan olahraga untuk masyarakat yang nanti direlokasi. Relokasi pada intinya tidak bermasalah karena yang datang ini adalah suku dari Nusa Utara, kemudian tempat ini juga adalah masyarakat yang dari Nusa Utara dan bekas atau ex daripada relokasi Gunung Karangetan pada tahun 1967. Kemudian dari sisi budaya, masyarakat yang akan direlokasi dengan tempat dari relokasi ini tidak masalah. Begitu juga dengan agama dan lain sebagainya. Sehingga tidak perlu adaptasi lagi antara masyarakat yang direlokasi dengan masyarakat yang ada di sini. Pada intinya kami pemerintah dan masyarakat bahwa ini adalah misi kemanusiaan sebagai rasa persaudaraan kita, dan sampai dengan hari ini alhamdulillah tidak ada semacam protes dari tokoh-tokoh masyarakat. Usai meninjau lokasi relokasi, Agus Harimurti Yudhoyono juga melakukan pertemuan terbatas bersama warga desa dan pemerintah setempat, sekaligus menunjukkan sertifikat lahan relokasi tersebut sebagai bukti tidak bermasalah atau bukti sah kepemilikan lahan. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, operasional Bandara Samratulangi kembali dibuka. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Setelah sempat ditutup sementara selama 5 hari lantaran erupsi Gunung Ruang, operasional Bandara Internasional Samratulangi Manado kembali dibuka. Pembukaan operasional bandara terhitung Minggu 5 Mei kemarin pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Aktivitas penumpang dan penerbangan di Bandara Internasional Samratulangi Manado, Sulawesi Utara pada Senin pagi kembali normal. Ditutup selama 5 hari sejak 30 April hingga 4 Mei lalu, Bandara Internasional Samratulangi akhirnya dibuka kembali pada Minggu mulai pukul 10.00 WITA. Pada hari Senin 6 Mei 2024, sebanyak 39 penerbangan terjadwal, baik untuk penerbangan internasional maupun domestik. PT Angkasa Pura I Bandara Samratulangi menyampaikan pembukaan operasional bandara dilakukan menyusul dicabutnya Notice to Airmen atau NOTAM penutup bandara imbas abu vulkanik Gunung Ruang yang terjadi pada 30 April lalu. Dan untuk hari ini juga pesawat yang akan terbang itu arrival dan departure berjumlah 39 pesawat dengan penumpang 4.401 penumpang, 20 pesawat departure dan 19 arrival. Kemudian untuk penumpangnya sendiri 2.283 untuk keberangkatan dan 2.118 untuk kedatangan, sehingga totalnya 4.401 penumpang. Sebelumnya pada 30 April terjadi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Ruang dengan ketinggian material lontaran mencapai 2.000 meter dari kawah gunung, menyebabkan sebaran abu vulkanik meluas di sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk di areal bandara. Meski aktivitas vulkanik Gunung Ruang semakin melandai dibandingkan sebelumnya, namun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebut status Gunung Ruang hingga Senin pagi masih berada di level 4 atau awas. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, PD Bayangkari Sulawesi Utara dan PC Bayangkari Kota Manado melaksanakan gelaran penyembuhan trauma atau trauma healing kepada para anak-anak pengungsi Gunung Ruang dalam program Bayangkari Peduli di lokasi Pelabuhan Manado baru-baru ini.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap para pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Tagulandang Sitaro, PD Bayangkari Sulawesi Utara bersama PC Bayangkari Kota Manado menggelar penyembuhan trauma atau trauma healing terhadap para anak pengungsi Gunung Ruang di Pelabuhan Manado belum lama ini. Sejumlah bantuan juga diberikan oleh tim Bayangkari Sulut yang dipimpin langsung oleh Ketua PD Bayangkari Sulut, Nyonya Yunita Yudiawan, diantaranya paket makanan ringan, kue basah dan lainnya, sambil menghibur para anak-anak melalui permainan, bernyanyi, dan berdoa bersama. Terlihat para anak korban pengungsi Gunung Ruang Tagulandang yang berada di Pelabuhan Manado ini sangat terhibur dan bergembira dengan bantuan yang diberikan oleh Bayangkari Sulut yang mampu mengalihkan kesedihan yang mereka alami. PD Bayangkari Sulut akan berkomitmen untuk memberikan bantuan terhadap para korban bencana erupsi Gunung Ruang dalam program peduli korban bencana yang akan terus dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Bid Propam bekerja sama dengan Biro SDM Polda Sulawesi Utara melakukan pemeriksaan terhadap semua anggota Polri wilayah Polda Sulawesi Utara yang bekerja di luar struktur. Wakapolda Brigjen Bahagia Daci secara tegas meminta semua anggota yang ada untuk bekerja mengikuti aturan. Senin pagi, Bid Propam dan Biro SDM Polda Sulawesi Utara melakukan pemeriksaan terhadap semua anggota kepolisian di wilayah Polda Sulut yang bertugas di luar struktur. Satu persatu status anggota termasuk senjata api diperiksa petugas. Pemeriksaan ini dipantau langsung Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Bahagia Daci. Dalam arahnya, Wakapolda Brigjen Bahagia Daci secara tegas meminta 138 anggota yang bekerja di luar struktur untuk bertugas mengikuti aturan sesuai fungsi dan tanggung jawab. Teman-teman ini ditugaskan untuk pengawalan, apa, segala macam, harus sesuai aturan. Ya, tadi kita ada diberi arahan sama Bapak Kapolda, yang tidak sesuai aturan akan kita cabut. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau dicabut dari situ, bikin polisi sendiri. Kita nggak mau gara-gara kalian terus kasus, terus menjadi bumerang bagi institusi Polri, khususnya Polda Sulawesi Utara. Saya minta kalian di luar itu harus jaga nama baik institusi. Meneruskan arahan Kapolda Irjen Yudiawan, Wakapolda meminta anggotanya untuk bertugas sesuai fungsi kepolisian, melayani dan mengayomi masyarakat dan tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti mabuk-mabukan, memiliki hubungan gelap dan lain sebagainya. Wakapolda dengan tegas akan mencopot anggotanya jika kedapatan berbuat hal yang dianggap fatal. Ali Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudiawan menutup tradisi pembaretan Bintara Remaja Polri lulusan tahun 2023 angkatan 50. Penutupan digelar di lapangan Presisi Polda Sulawesi Utara belum lama ini. Kapolda Irjen Pol Yudiawan didampingi Ketua Bayangkari Daerah Sulut Yunita Yudiawan menutup tradisi pembaretan Bintara Remaja Polri lulusan tahun 2023 angkatan 50. Upacara penutupan tradisi pembaretan ini ditandai dengan pemasangan baret terhadap perwakilan Bintara Remaja, dilanjutkan dengan penyiraman air kembang oleh Kapolda didampingi Ketua Bayangkari Sulut. Kapolda menyampaikan tradisi pembaretan yang bertujuan untuk membentuk perilaku, sikap jiwa korsa, mental kejuangan dan memahami tugas umum kepolisian dalam menghadapi tantangan tugas Polri ke depan. Kemudian setelah mereka diberikan pengetahuan, tradisi dari pembaretan tugas umum, polisi tugas umum dalam rangka mempersiapkan pengetahuan dia selanjutnya, karena pelatihan dasar pendidikan di SPN sudah diharapkan jadi anggota Polri yang mempunyai mental kejuangan yang tinggi, mental kepribadian yang baik dan mengetahui tugas pokoknya, kemudian otomatis juga mudah-mudahan jangan sampai terjadi pelanggaran. Kapolda berharap para Bintara Remaja ini selalu mengedepankan sikap yang humanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas untuk terciptanya Polri yang presisi menuju Indonesia maju, mampu menjaga harkat dan martabat sebagai anggota Polri, serta menjadi ujung tombak peningkatan kualitas SDM Polri. Ali Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Desa wisata bebas sampah plastik. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Saudara, reklamasi pesisir pantai Karangria Manado akan segera dilakukan pada akhir tahun 2024 ini, di mana dipastikan akan berdampak pada mata pencarian para nelayan di sekitarnya. Pengembang berjanji akan menyediakan tambatan perahu nelayan sebagai prioritas awal. PT MUP akan mereklamasi 90 hektar perairan pantai Karangria Tuminding Manado, Sulawesi Utara yang akan dimulai pada akhir tahun 2024 ini. Dipastikan reklamasi ini akan berdampak pada nelayan di sekitar, di mana tambatan perahu mereka akan tergerus oleh reklamasi ini. Hal ini dikeluhkan oleh warga yang mengkhawatirkan kelangsungan mata pencarian dan kelestarian lingkungan hidup. Bapak sebagai warga dengan adanya reklamasi ini seperti apa sih Pak? Jelas menolak. Menolak ya? Iya. Kenapa menolak? Karena ada efek samping, dampak sampai ke pulau Pak nanti. Ke pulau. Abrasi ya? Di sana pasti. Iya. Gitu ya. Nah saat ini kan kita lihat sudah ada papan proyek reklamasi. Nah harapan Bapak seperti apa sih? Yang pasti jangan direklamasi dulu. Sementara itu, pihak pengembang PT MUP berjanji akan memprioritaskan tambatan perahu bagi nelayan sekitar dan menekankan melalui Prof. Yuni Kusen, akademisi pemerhati lingkungan hidup, bahwa pekerjaan ini telah melalui proses analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ya, itu dimulai dari pembuatan tambatan perahu dan dasar nelayan. Ya, jadi tujuannya pembuatan itu adalah supaya nanti ke depannya nelayan yang berdampak bisa menggunakan di situ, dan itu kami buat tentunya lebih baik dari kondisi yang ada sekarang gitu. Jadi nelayan yang ada tentunya kami tidak ingin untuk terganggu ya. Jadi kami buat dulu satu tempat untuk mereka untuk berlabuh nantinya. Nah setelah pekerjaan ini selesai, nanti baru pekerjaan reklamasi yang fisik yang memang direncanakan itu dilaksanakan. Oke, baik. Jadi gini, perizinan sampai saat ini adalah yang kami sudah miliki izin reklamasi. Ya, jadi untuk pelaksanaan reklamasi seluruh izin telah lengkap. Selanjutnya dijelaskannya juga bahwa pihaknya telah mengantongi seluruh perizinan yang diperlukan untuk melakukan reklamasi dan pengembangan di kawasan sebesar 90 hektar tersebut. Kedepannya, kawasan tersebut ditargetkan akan menjadi kawasan bisnis yang akan menunjang PAD Kota Manado dan Sulawesi Utara, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan warga memadati areal food festival di sekitar kelenteng tertua Kota Manado, Ban Hin Kiong. Tak sekedar menikmati kemasan acara dengan beragam pilihan kuliner lezat yang dijual di lokasi, kegiatan ini turut menggalang dana untuk membantu masyarakat Kepulauan Sitaro yang terdampak erupsi Gunung Ruang. Inilah suasana di Ban Hin Kiong Food Festival yang digelar kaum muda dari umat Tridharma di kelenteng Ban Hin Kiong, Kota Manado. Di kawasan pecinan ini, ratusan warga Kota Manado dan sekitarnya memadati areal kelenteng Ban Hin Kiong yang berada di Kecamatan Wenang ini. Ban Hin Kiong Food Festival ini merupakan bagian dari perayaan umat Tridharma di kelenteng tertua di Kota Manado untuk memperingati hari ulang tahun Dewi Tiang Sieng Sangbo, salah satu dewi di kelenteng Ban Hin Kiong. Dalam food festival yang digelar kali ini, pengunjung yang datang dapat menikmati berbagai kuliner dengan berbagai pilihan sesuai selera masing-masing. Terdapat puluhan tenan dari para pelaku UMKM yang menjual makanan dan minuman dengan beragam pilihan. Tak hanya pilihan kuliner yang tersedia, minuman berbagai rasa pun terlihat dijajakan. Pantauan Kompas TV baik orang dewasa, anak muda pun memadati kawasan food festival ini. Tak hanya itu, festival ini pun jadi ajang berkumpul keluarga dan kerabat dalam kebersamaan. Malam hari ini datang ke tempat ini untuk dalam rangka apa? Ya, senang sekali ya, soalnya banyak event-event ya, ada tampil dance, ada live music, sama banyak makanan-makanan enak. Nah, kalau khusus kuliner, apa yang paling enak yang dinikmati tadi? Saya sih paling suka yang ada di Soulback Burger, itu menu hotdognya.
Nah, sebagai generasi muda, apa kira-kira menurut Anda kegiatan dan acara ini? Menurut saya ini menarik ya, soalnya event di kampung Cina, jadi bisa tempat kumpul rame-rame buat keluarga atau sama teman-teman, acara-acara teman-teman di Klenteng bisa datang semua di sini. Pada perayaan Ban Hin Kiong Food Festival, pengunjung dihibur dengan kehadiran pameran Tian Xiang Sang Bo atau yang biasa disebut Mark Cho yang ditampilkan oleh seorang gadis cantik. Selain itu, ada pula penampilan live musik yang disiapkan panitia, termasuk line dance bagi komunitas penggemar dansa. Konsep acaranya di sini banyak aneka kuliner yang kami sediakan, dan di samping itu juga selain ada aneka kuliner, kami juga ada live music, ada juga beberapa acara seperti line dance, ada juga kegiatan dancer juga, dance. Nah, siapa saja masyarakat yang bisa hadir dalam BHK Food Festival kali ini? Ini acara terbuka untuk umum, jadi bagi seluruh warga Kota Manado bebas untuk datang ke sini. Tak sekedar menggelar food festival, panitia juga melakukan penggalan dana untuk mengumpulkan donasi kemanusiaan bagi para korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, tepatnya di Pulau Tagulandang. Penggalan dana ini sebagai bentuk kepedulian kepada sesama yang mengalami dampak langsung bencana alam. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Desa Lihunu, sebuah desa wisata di Pulau Bangka, Likupang, Minahasa Utara, kini menjadi sebuah desa percontohan tentang kepedulian terhadap lingkungan hidup, khususnya sadar sampah plastik, dengan menggerakkan seluruh pilar desa dalam pengolahan sampah plastik. Desa Lihunu adalah sebuah desa wisata yang terletak di Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara, di mana desa ini merupakan area penunjang destinasi pariwisata super prioritas Likupang. Keindahan alam terbuka Desa Lihunu ini merupakan incaran wisatawan mancanegara dan domestik yang selalu mengunjungi desa kepulauan ini. Namun di balik keindahannya, desa ini harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungannya, terutama terkait sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Menyadari hal ini, Manengkel Solidaritas bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI bersama salah satu perusahaan air minum nasional menjalankan sebuah proyek desa wisata bebas sampah plastik di Desa Lihunu, Minahasa Utara. Seluruh pilar desa dirangkul dalam menjalankan program bebas sampah plastik ini, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak Desa Lihunu sebagai bentuk pendidikan sadar sampah plastik sejak dini dengan memberikan pengetahuan mengenai bahaya dari sampah plastik bagi lingkungan. Tahun 2023 bulan November, Danone Indonesia dan Manengkel Solidaritas melakukan inisiasi program pengelolaan sampah plastik yang ada di Desa Lihunu melalui 3 kegiatan. Yang pertama, kami melakukan asesmen awal untuk mengukur status saat itu, bagaimana masyarakat mengelola sampah plastik mereka dan berapa banyak sampah domestik maupun sampah kiriman yang ada di desa itu. Kemudian yang kedua, kami melakukan edukasi kepada sekolah, murid sekolah dan juga masyarakat tentang bagaimana mereka mengelola sampah plastik mereka. Dan yang ketiga adalah membentuk bank sampah melalui kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara. Adapun program yang dilakukan adalah mengukur sampah baik sampah kiriman maupun sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat dan anak-anak tentang sadar sampah plastik dan mendirikan bank sampah di mana warga bisa menukarkan sampah plastik dengan bapok seperti minyak, telur maupun beras. Kini Desa Lihunu, Minahasa Utara telah sepenuhnya menjadi desa wisata yang bebas sampah plastik dengan ekonomi berkelanjutan yang mengelola sampah plastik yang dulunya tak berguna menjadi barang yang bernilai ekonomi. Edward Siwi, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dan informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Pagi. Saya Edward Siwi dan seluruh tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.